Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini, kelompok kami, kelompok 28 akan mempresentasikan mengenai tugas proyek UAS yang telah diberikan, di mana ini merupakan tugas progres pertama. Nah, jadi untuk artikel yang sudah kelompok kami ambil, di sini berjudul Support Factor Machine Combined with Feature Selection for Breast Cancer Diagnosis. Nah, sebelum saya melanjutkan presentasinya, mungkin saya akan memperkenalkan untuk anggota kelompok kami terlebih dahulu, di mana di sini ada saya sendiri, Muhammad Nafi Nurizkianto, dengan NIM akhir 1084, dan ada teman saya, Muhammad Laudi Kafa Pramudia, dengan NIM akhir 1066. Oke, jadi untuk latar belakang dari artikel ini, yaitu kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak menyerang perempuan di seluruh dunia. Tingginya angka penderita kanker payudara menjadikan proses diagnosis dini sebagai faktor yang sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Namun, proses diagnosis seringkali membutuhkan analisis terhadap banyak karakteristik sel sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi. Nah, perkembangan machine learning memungkinkan komputer membantu proses diagnosis dengan mempelajari pola dari data medis. Salah satu algoritma yang banyak digunakan dalam klasifikasi data medis adalah Support Vector Machine atau SVM karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Oke, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Jadi penelitian ini dilakukan karena data medis umumnya memiliki banyak atribut atau fitur. Nah, tidak semua fitur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses klasifikasi. Jadi pengguna terlalu banyak fitur dapat meningkatkan kompleksitas model dan menurunkan efisiensi proses komputasi. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana performa algoritma SVM dalam diagnosis kanker payudara. Kedua, apakah seleksi fitur dapat meningkatkan akurasi klasifikasi? Dan yang terakhir yaitu fitur apa saja yang paling berpengaruh dalam proses diagnosis. Nah, untuk tujuan penelitiannya sendiri, di sini ada 4. Yang pertama, mengimplementasikan algoritma SVM pada data kanker payudara. Yang kedua, mengurangi jumlah fitur yang digunakan melalui proses feature selection. Yang ketiga, meningkatkan akurasi klasifikasi antara tumor jinak dan ganas. Dan yang terakhir, mengetahui efektivitas kombinasi SVM dan feature selection dalam bidang medis. Nah, untuk dataset yang digunakan pada artikel ini yaitu adalah dataset Breast Cancer Wisconsin Diagnostic Dataset. Nah, jadi ini merupakan dataset yang membahas tentang diagnosa kanker payudara gitu. Nah, jadi di sini ada karakteristik dari dataset ini, di mana jumlah datanya ada 569, untuk jumlah fiturnya ada sekitar 30, dan memiliki 2 target kelas, yaitu jinak dan ganas. Oke, selanjutnya di sini ada Support Vector Machine atau SVM. Nah, SVM sendiri merupakan algoritma machine learning yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi. SVM itu bekerja dengan mencari hyperplane terbaik yang dapat memisahkan dua kelompok data secara optimal. Nah, untuk keunggulan dari SVM sendiri, dia memiliki kemampuan dalam menangani data berdimensi tinggi dan menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi pada berbagai kasus klasifikasi. Untuk cara kerja dari SVM-nya, yang pertama dia akan memetakan data ke ruang fitur, lalu akan menentukan hyperplane terbaiknya, lalu memaksimalkan margin antar kelasnya, lalu mengklasifikasikan data baru berdasarkan posisi terhadap hyperplane. Nah, jadi di sini merupakan ilustrasi dari hyperplane pada SVM itu. Seperti ini ilustrasinya. Oke. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Recording in progress. Selanjutnya ini ada fitur selection. Jadi fitur selection adalah proses memilih atribut yang paling relevan dari keseluruhan fitur yang tersedia dalam dataset. Tujuan utama untuk fitur selection sendiri untuk mengurangi jumlah fitur yang digunakan, terus mengurangi jumlah fitur yang tidak relevan, terus mempercepat proses pelatihan model, meningkatkan akurasi klasifikasi, dan mengurangi risiko fitting.
Dan penelitian ini feature selection digunakan sebelum proses pelatihan model SPM dilakukan. Selanjutnya untuk metodologi penelitian, jadi pengumpulan data yang pertama menggunakan Discover with Machine Dataset. Ini dataset tentang kanker payudara. Jadi untuk processing data itu melakukan pembersihan dan persiapan data sebelum digunakan. Selanjutnya ada feature selection, itu milik fitur yang memiliki kontribusi terbesar terhadap klasifikasi. Dan ada pelatihan model SPM, model dilatih menggunakan data hasil seleksi fitur. Dan yang terakhir ada evaluasi model, itu mengukur performa model menggunakan metrik evaluasi. Selanjutnya hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian ini bahwa penggunaan feature selection mampu meningkatkan performa algoritma SPM dalam mengklasifikasikan kanker payudara dengan jumlah fitur yang lebih sedikit. Model tetap mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan tingkat akurasi dibandingkan penggunaan seluruh fiturnya. Manfaat yang diperoleh itu adalah akurasi klasifikasi meningkat, waktu komputasi berkurang, model menjadi lebih sederhana, dan risiko overfitting menurun. Kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya sendiri itu akurasi tinggi dalam klasifikasi data medis itu sangat baik, itu mampu menangani data berdimensi tinggi dan sangat cocok untuk diagnosis penyakit dan dapat dikomunikasikan dengan feature selection. Kekurangannya membutuhkan proses stunning parameter, komputasi dapat menjadi lebih berat karena datasetnya sangat besar dan sensitif terhadap pemilihan kernel dan parameter. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, algoritma support vector mesin SVM terbukti mampu melakukan klasifikasi kanker payudara dengan tingkat akurasi yang tinggi. Penerapan feature selection sebelum proses pelatihan model berhasil mengurangi jumlah fitur yang digunakan tanpa mengurangi kualitas prediksi. Bahkan, kombinasi SPM dan feature selection mampu meningkatkan performa model secara keseluruhan. Dengan demikian, metode ini berpotensi menjadi alat bantu yang efektif dalam mendukung proses diagnosis kanker payudara secara lebih cepat dan akurat. Oke, referensi dari artikel Akai, MF Support Vector Machine Combined with Feature Selection for Breast Cancer Diagnosis. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk progres pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.